Peran Paus sebagai wakil Kristus dalam Gereja Katolik, suatu tinjauan logis, historis, dan teologis. Yang pertama, tinjauan logis. Secara logis, gelar Paus sebagai wakil Kristus di dunia atau Vicarius Christi didasarkan pada kebutuhan akan suatu otoritas sentral dalam gereja yang menjaga kesatuan iman, moral, dan ajaran. 1. Kepemimpinan diperlukan dalam komunitas besar. Dalam komunitas manapun, khususnya gereja Katolik yang bersifat universal, dibutuhkan pemimpin yang dapat menjadi pusat kesatuan. Paus berfungsi sebagai figur pemersatu di tengah keragaman budaya, bahasa, dan bangsa. Yang kedua, delegasi otoritas. Kristus sebagai kepala gereja secara rohani tetap memimpin umatnya sekarang dan selama-lamanya, tetapi secara historis dan administratif diperlukan representasi nyata yang meneruskan misi Kristus di dunia. Maka sangat logis jika seorang pemimpin spiritualitas tertinggi ditunjuk untuk bertindak dalam nama Kristus atau in persona Christi. Yang ketiga, kebutuhan akan pengajaran yang otoritatif dan seragam. Untuk menghindari kesesatan ajaran dan perpecahan dari kesatuan gereja, maka perlu adanya pengajar tertinggi yang menginterpretasikan ajaran iman secara benar dan sah. Yang kedua, tinjauan historis. Yang pertama, dasar kitab suci Perjanjian Baru. Yang pertama, Injil Matius 16 ayat 18 sampai ayat 19. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Kristus memberikan kepada Petrus kunci kerajaan surga yang secara simbolik berarti kuasa dan otoritas rohani. Yang kedua, Injil Yohanes 21 ayat 15 sampai ayat 17. Yesus memberikan amanat kepada Petrus untuk mengembalakan kawanannya. Yang kedua, suksesi apostolik. Para bapa gereja awal mengakui pentingnya peran uskup Roma sebagai penerus Santo Petrus. Sebagai contoh, Clemens Romanus yang hidup sekitar tahun 96 sudah berbicara atas nama gereja Roma untuk menyelesaikan konflik di Korintus. Contoh yang kedua, Irenaeus dari Lyon yang hidup pada abad kedua menekankan pentingnya mematuhi ajaran gereja Katolik Roma karena penerusan otoritas apostolik dari Santo Petrus. Yang ketiga, perkembangan gelar dan otoritas Paus. Istilah Vicarius Christi mulai digunakan secara eksplisit pada abad ke-5 Masehi. Konsili Lateran dan Konsili Vatikan meneguhkan peran Paus sebagai pemimpin tertinggi gereja universal. Yang ketiga, tinjauan teologis. 1. Kristologi dan eklesiologi. Kristus adalah kepala gereja secara mutlak. Saya ulangi lagi, Kristus adalah kepala gereja secara mutlak. Namun dalam dunia yang nyata dan historis, kepemimpinan ini diwujudkan melalui pelayanan gembala utama, yaitu Paus. Paus
Paulus sebagai uskup Roma adalah pemimpin tertinggi gereja universal karena suksesi dari Petrus yang menjadi batu karang. Yang kedua, doktrin gereja Katolik. 1. Lumen Gentium, dokumen Konsili Vatikan II, mengajarkan bahwa Paus adalah Vikaris Kristus dan memiliki kuasa penuh, tertinggi, dan universal atas seluruh gereja di dunia. Kedua, Katekismus Gereja Katolik nomor 882 menegaskan bahwa Paus adalah uskup Roma dan penerus Santo Petrus adalah prinsip dan dasar yang tetap dan kelihatan bagi kesatuan para uskup dan seluruh jemaat beriman. Yang ketiga, teologi pelayanan dan penggembalaan. Paus bukan penguasa duniawi, tetapi pelayan yang mengabdikan diri sebagai hamba dari sekalian para hamba Allah, yang disebut Servus Servorum Dei. Paus bertugas menjaga kebenaran iman, menguatkan saudara-saudaranya dalam iman, dan menjadi tanda kesatuan dalam kasih Kristus. Gelar Paus sebagai wakil Kristus di dunia memiliki dasar yang kuat secara logis, yaitu kebutuhan akan pemimpin umat, secara historis, yaitu berakar pada suksesi apostolik Petrus di Roma, dan secara teologis berkaitan dengan misi Kristus yang dilanjutkan dalam gereja Katolik. Gelar ini tidak menjadikan Paus setara dengan Kristus. Saya ulangi lagi, gelar ini tidak menjadikan Paus setara dengan Kristus, melainkan sebagai representasi pelayanan Kristus dalam dunia nyata melalui gereja di dunia. Vicarius Christi adalah istilah Latin yang berarti wakil Kristus atau pengganti Kristus di dunia. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.